Budi mana sih? Di jam 10 lagi nih. Masih nih. Noe. Iya dokter. Budi mana? Selamat pagi dokter. Selamat pagi Noe. Wah kita di mana ya dokter ya? Oh, Kayaknya keren kali ya hari ini ya. Ini di rumah sakit ada Malik Noe. Wow, pantes dokter. Tadi saya begitu ke depan nggak langsung. Kayaknya beda ya, enak gitu ya. Iya, ini beda-beda. Tapi Budi mana? Oh iya, Budi mana ya dokter? Udah jam 10 ini. Ini kayaknya Budi kode lagi. Aduh. Budi ini kayaknya kode lagi dokter. Kode apa tuh? Nggak mau masuk ya kayaknya. Oh, ganti kode aja dokter. Oh ganti no. Aduh. Budi. Ampun kamu kemana? Tarik napas dulu boleh ya? Boleh Budi. Dokter Hilna maaf banget, aduh saya telat nggak ini ya? Kamu nih gimana sih Bud? Kalau aku yang datang ke kantor TVR itu aku nggak pernah telat ya. Waduh. Giliran Budi nih udah Aduh, terlambat. jangan gitulah dok, maaf lah maaf. Ya, pemirsa juga maaf ya, aduh. Tapi dokter, sebelumnya Kenapa? dokter Budi datang di wow. Tapi dokter ya kan, saya itu beneran ngos-ngosan banget. Luas banget rupanya nih rumah sakit ada Malik ya. Iya dong Budi. Emang kamu tadi dari mana? Saya dulu? Tadi saya masuk dari depan sana, terus ditanyain sama security-nya, udah daftar online belum Pak katanya gitu. Loh, saya bilang, saya bukan mau berobat, saya bilang gitu, saya mau nge-host. Ini ruangan pavilion di mana ya saya bilang gitu. Oh di sebelah sana Pak katanya gitu. Jadi saya keliling tadi kan, muter nggak dapat akhirnya nanya lagi akhirnya dapat lah ini dok. Berarti Noe, Budi itu tadi di sebelah sananya itu namanya rawat jalan. Kalau di depan rawat jalan. Benar, pasien JKN BPJS. Karena pemirsa, Rumah Sakit Adam Malik sedang mengutamakan pendaftaran online supaya bisa fast track. Bisa jadi cepet gitu ya, nggak usah ngantri lagi. Iya, bisa cepet datang, pulang. Makanya Budi, makanya Budi sakit biar tahu di mana. Oh, jangan dong, masa susah sakit. Soalnya dokter, saya kalau kemari itu kayak ngantarkan keluarga atau jenguk keluarga aja cuma di depan sana, nggak sampai keliling-keliling kayak gini gitu. Iya. Tapi emang beneran luas banget dan tampilan di depan itu udah kece banget ya, keren banget. Iya dong, ada Malik gitu loh. Wih, keren. Ya, tapi rumah sakit terbaik yang ada di Indonesia. Bener kan dokter? Kita selalu berbenah. Tepuk tangan dong buat Rumah Sakit Adam Malik. Ini saya mau ngucapin makasih lah buat Pak Dirut yang udah ngizinin kita live di sini. Kebetulan memang Pak Dirutnya juga kirim salam buat semua kru TVRI yang udah mau datang ke Adam Malik ini. Karena hari ini Bapak banyak sekali pasti ya rentetan acaranya saat ini sedang di Kementerian Kesehatan di Jakarta. Oh gitu. Nah kalau gitu juga dapat salam nih dari Pak Kepsta kami. Waduh Pak Kepsta. Untuk seluruh pegawai yang ada di sini dan juga pemirsa ya. Tapi tenang walaupun Pak Kepsta nggak datang, tapi ada ketua program. Oh iya, Pak Haji juga produser, pokoknya lengkap lah seluruh kru di program lengkap datang semua. Bawa semua ke Adam Malik ya. Bener, khusus loh ini. Dan di gedung pavilion ini adalah gedung eksekutifnya, memang diterima tamu eksekutif. Maksudnya dari gimana itu? Eksekutif itu ini adalah pelayanan yang untuk pasien umum, yang untuk non JKN, dan yang untuk fast track, yang paling diutamakan prioritas. Berarti ini mandiri nih bayar cash langsung. Benar, gitu. cash, debit. Nah, kalau cash kita nggak bawa lagi sekarang. Cash nggak bawa lagi. Iya. Debit. Ibaratnya ya kan? gitu lah, langsung bayar gitu. Kurang nggak pakai lebih ya. asuransi gitu ya. Tapi Budi ini luar biasa loh hari ini. Budi. Kenapa? Biasanya kita kalau hari Rabu itu kan tentang kesehatan kan dokternya gitu yang dateng gitu ya. Iya kan. Benar. Dokter Hinal, kita hari ini dokter numpang ya dokter ya. Hari ini kita datang ke kantornya dokter Hinal. Benar. Tapi dengan senang hati banget ya dok ya. Iya dong. Ada apa sih dok orang? Ada di depan sana banyak makanan Budi. Rame ya, coba ya. Jadi itu cewek di sebelah sana itu rame banget. Ada siapa aja di sebelah kiri. Kalau Budi bawa tadi Pak Haji, Pak Safrannya, saya bawa pejabat terasnya di Adam Malik. Rame kan? Coba lihat ini. Selamat pagi Ibu Bapak. Waduh, ini ada manajer saya. Duh, aku udah rapi belum? Rapi lah. Soalnya kan aku juga lagi cari pasangan, siapa tahu aja Bapak Ibunya. Oh iya, Bapak Ibu, jangan lupa ya, gitu ya. masih single and available gitu ya.
Dokter Ya. Lila dikenalin dong, ada siapa aja nih? Waduh, Dok? banyak banget ini. Ini adalah para pejabat teras yang membuat Adam Malik ini maju dalam secara bertahap luar biasa. Ada manajer saya, ada bos-bos saya, ada ibu kepala manajer penunjang. Ibu boleh berdiri, Ibu. Oh iya, Ibu. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Dokter Merlin. Kemudian tahu nggak yang waktu Pak Haji datang ke sini itu disambut oleh pemilik gedung ini dan koordinator umumnya Kak Marince dan Dokter Gigi Helena. Nah ini yang berdua nih luar biasa menyulap bisa kita sampai kita nggak diundang ya waktu Pak Haji datang kemari ya? Ada penyambutannya lagi. Pakai sambutan tarian kan? Karpet merah dan tarian selamat datang. Nanti kita bilang apa Haji, kita mau nggak dikabari ya? Iya, gitu ya Pak Haji ya. Oke, ada banyak sekali juga, ada kakak saya, ada Dokter Cherry, kemudian ada Kak Rita, ada Dokter Kristo, dan juga ada keuangan. Ada keuangan, masalah duit. Iya. Ini ada Ibu Sri ya di sana ya. Dan tentu aja ada para Civitas Hospitalia, kakak perawat. Kemudian juga ada dokter-dokter muda di sana. Oh, ada dokter muda juga? Ada. Intimidasi dikit. Saya nggak melihat dokter. Maksudnya nggak mana dokter muda gitu, udah budi. Oh gitu, ya boleh. Ya udahlah, kan udah ada Sarah nonton lo di rumah. Oh, dia nonton lagi. Udahlah, satu aja. Cukup. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir di sini untuk mengikuti acara ini. Dan tentu aja kenapa sampai seheboh ini? Kenapa? Karena ulang tahun Adam Malik. Wow. Iya. Yang keberapa dokter? Ke-31. Tolong musik selamat ulang tahun dong. Baru kali ini. Iya. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu, semoga Tuhan melindungi kamu tetap tercapai semua akan dan cita-citamu. Oke, tepuk tangan dong. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Rumah Sakit Adam Malik, sukses terus, jaya selalu ya untuk seluruh masyarakat. Ya, baik. Kita sampai lupa nyapa pemirsa. Ya kan? Aduh, maaf ya pemirsa. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kabar pemirsa. Aduh, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya semangat dong. Nah, balik lagi bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Hilna Khairunisa di acara Kopi Pagi. Oke, nah seperti biasa pemirsa ya, setiap hari Rabu ya kita pasti akan membahas seputar tentang informasi kesehatan. Nah nantinya bagi pemirsa yang di rumah ingin bertanya, pemirsa bisa nanti mengunjungi live chat kita di kanal YouTube TVRI Sumatera Utara ya. Jadi nanti bertanya bisa lewat dari live chat juga. Boleh. Dan juga hari ini kita live streaming di kanal YouTube-nya Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Wah, keren. Berarti kita hari ini 2 live streaming ya. Yang luar biasa ya. Nah, dokter ini kan udah mendukung banget ya. Biasa kan kita kalau bahas kesehatan itu cuma di studio. Betul. Kali ini partner saya udah langsung dokter. Narasumbernya udah pastilah dokter ya, karena venue-nya kita lagi di Rumah Sakit Adam Malik. Pokoknya udah semua ini komplit gitu ya. Jadi karena situasinya sangat istimewa, narasumbernya pun sangat istimewa. Narasumbernya istimewa? Istimewa sekali. Waduh, saking istimewanya kenapa ini, dokter? Istimewanya itu yang pertama, ini narasumbernya ini akan membahas mengenai pelayanan unggulan Adam Malik. Pelayanan unggulan Adam Malik ada apa aja, dok? Ada jantung. Kita punya 1 gedung jantung semuanya. Khusus jantung. Bentuknya kayak jantung? Bentuknya hampir kayak jantung, tapi jantung hatiku. Oke, baik. Terus? Kemudian yang kedua pelayanan kanker. Mulai dari belum sakit sampai ada robotnya. Ada robotnya juga? Iya, jadi kita mau mengembangkan robotik untuk life skill-nya. Oke. Ya. Kemudian ada juga uronefro. Apa itu, dok? Yaitu transplantasi ginjal. Oh, di sini udah bisa? Bisa dong, bisa. Ya, bahkan sudah mandiri. Benar. Jadi dari orang lain yang sehat. Oh, jangan. Itu saya tahu jangan.
Iya, walaupun fantastik gitu ya. Tapi memang ya itu bisa menyelamatkan kehidupan seseorang. Iya, baik. Ya. Jadi pokoknya semuanya udah lengkap dan komplit di sini ya dokter ya. Dan yang hari ini kita mau undang salah satu dari yang pengampu pelayanan unggulan tadi, yaitu kankernya. Kanker? Iya. Aduh, ngomongin masalah kanker. Dok, budi banget. Jangan. Ngomongin masalah kanker ini memang noe kali gitu. Sering sakit di sini sama di sini. Oh itu beda. Itu lain. Hari ini kantong kering. Iya. Tapi kantongnya kan nggak di lutut ya. Kantongnya panjang kok sampai di mari. Sampai bawah. Jadi kalau ada kue, minuman dia masukkan ke kantong. Ya. Atau koin gitu ya. Iya. Tapi dokter kok kita pagi-pagi gitu ya kan udah happy kok bahas kanker sih, jadi takut loh dok. Oh jangan salah, justru hari ini kita mau dijelasin gimana caranya bahwa kanker itu bisa saja terjadi pada setiap orang. Tapi sebelum itu terjadi pada diri kita harus deteksi dulu. Karena semakin cepat kita menemukannya, maka penanganannya akan semakin lebih cepat pula. Baik, nah jadi nggak boleh takut ya dok nggak ya. boleh Pokoknya takut. kita harus mitigasi dari awal. Benar. Ya. Tuh harus dicek ya. Itu tadi yang dibilang dokter ya, deteksi iya, dini namanya ya. deteksi dini. Nah. Kita screening dari awal dulu. Nah. Dengan narasumber yang luar biasa. Benar. Ketua Pengampuan Kanker Rumah Sakit Adam Malik. Cakep. Kepala. Bukan pantun ya? Bukan pantun ya. Terus apa Tapi lagi? memang 4 bait dia. 4 bait. Iya, satu Tadi lagi. saya kirain pantun. Oke, pengampu. Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Adam Malik. Oke. Ketua KSM Onkologi Rumah Sakit Adam Malik. Cakep ya. Spesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Adam Malik. Mereka ini tim wardrobe mana ya? Saya harus tacap dulu nggak ini untuk nyambut narasumber ya? Aku aja dulu jadi ketua OSIS langsung mundur. Itu baru satu dokter. Ada 4 ya dok. Nah, sebelum kita undang narasumber ya dok, ini kan kanker banyak nih. Kita mau bahas kanker apa nih? Oh, hari ini kita mau ngomongin tentang kanker payudara. Kanker? Payudara. Ini kayaknya dokter Hilna aja lah sendiri ya, kita nggak bisa. Kenapa ya. gitu? Kan kankernya kanker payudara. Mohon maaf ya bapak-bapak, kanker payudara juga bisa terjadi pada laki-laki. Serius? Iya. Kok bisa dokter? Nek, udah cek belum? Belum. Ini habis dari sini. Berat sih. Dokter serius lah dokter, jangan nakutin. Benar. Ya, kita tanya narasumbernya. Oke. Langsung lah kalau kayak gitu. Panggil aja Dr. Kamal Basri Siregar, angkat surgery, spesialis bedah, konsultan onkologi FICS MHKes. Oh, panjang. Itu masih Selamat pagi dokter. Lama, sehat dok. Silakan ke sebelah mana dokter. Saya tahu. Oh, udah pernah dokter kamu udah pernah datang ke studio kita. Tapi belum tahu kalau ada 4 bait pantun di belakangnya ya. Tadi jabatannya nggak tahu. Dokter Lila nggak bilang-bilang sih. Kalau gitu kan saya bisa lebih kecil lagi kemarin. Terima kasih banyak Dokter Kamal udah mau hadir di sini langsung di tengah kesibukannya ya kan, walaupun beda gedung ya Dokter Kamal ya. Iya. Hari ini kita mau ngomongin tentang deteksi dini bersama teman-teman saya. Oke. Nah, aduh, biar lebih enak ngobrolnya kita sambil duduk kali ya. Oke. Ya. Nah, Di mana? Noe silakan kembali. Iya. Dokter silakan dokter ya. Waduh, ini kita tuh seneng banget loh dok bisa diundang kemari, bisa live di rumah sakit umum, di rumah sakit Adam Malik. Aduh, nih pemirsa yang di rumah juga pastinya seneng nih kita punya vibes baru ya, punya venue baru. Nah, semoga menambah kecerahan di acara kopi pagi. Benar. Nah, seperti biasa Dokter Kamal, kalau di studio kan ada kopinya. Nah, kita di sini juga bawa barista. Minum kopi lagi dok? Oh ya kopi. Bang Cakil. Halo dokter. Waduh, ini kok tulisannya virus bang di baju. Apa kok virus? Waduh. Oh iya gitu ya, baik. Iya. Sehat dok, sehat alhamdulillah. Oke, dok. Ngopi kita dok. Kopi pagi, seperti biasa. Apa tuh dok? Kita ada americano, ada latte, ada long black, ada cappuccino, ada espresso. Cappuccino aja. Hah? Cappuccino. Cappuccino. Baik. Baik ya dok ya. Kan kemarin juga pesan itu juga kan waktu di studio ya. Iya. Ini udah
ketagihan. Oke, nah, Bang Budi? saya biasa. Nggak mau beda juga Nggak nih? mau, Tetap tetap biasa ya? pilihan pertama Oke. itu yang menentukan. Saya Dokter? juga biasa. Wah, Ini itu udah juga ya? ketagihan. Oke, candu ya dok ya? Oke, candu. Oke, Dok, di sini, Iya. Dok, ya. Makasih ya Bang Makasih. Cacil. Baik. Nah, Dok, sembari Bang Cacil nyiapin kopi kita mau tanya kembali ini Dok ya. Nah, kan tema kita ini adalah deteksi dini kanker payudara ya Dok ya. Nah, tadi Dokter Hilna ada spill tuh Dok. Nah, katanya pada laki-laki juga ada itu. Bener nggak sih Dok? Iya. Oke. Saya sapa dulu ya. Oh, boleh, boleh, teman-teman ya. Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Wabarakatuh. teman-teman sekalian, para pemirsa di luar, kemudian teman-teman dari RSUD Adam Malik. Sekali ini Budi yang kita undang ke Adam Malik ya. Wih. Ya Dokter Rina ya. Biasanya kita yang ke TVRI. Sekali-sekali kami tuan rumah Budi. Iya, siap Dok. Terus, lagi ya. Adam Malik kan sudah lumayan ya. Inilah rumah sakit kebanggaan kita, kebanggaan rakyat Sumatera Utara yang harus kita jaga, kita pelihara sehingga pelayanannya maksimal. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong. Pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan Dr. Hilna, mungkin sudah pernah kita bahas berkali-kali mengenai kanker payudara, tetapi Budi, sampai sekarang kanker payudara tetap menempati urutan pertama dari semua jenis kanker pada wanita. Nomor satu nih Dok. Nomor satu. Waduh, ini- jadi perlu kita harus perhatian lebih. Walaupun berulang-ulang, jangan membosankan. Oke, ini prestasi atau apa ini Dok? Kita kok nomor satu Dok. Prestasi, Budi. Iya. Nah, untuk pada laki-laki tadi sendiri itu Dok gimana itu Dok? Jadi ini buat bapak-bapak, teman-teman yang sama dengan saya, Oke. jangan menganggap bahwa kanker payudara itu hanya pada wanita. Secara epidemiologi, kanker payudara didapatkan 1 di antara 100 kanker pada wanita. Satu laki-laki akan pada 100 kanker payudara pada wanita akan terdapatkan 1 pada laki-laki. Jadi 1 banding 100. 1 banding 100. Dari 100 kanker payudara yang ada pada wanita, pasti ada 1 gitu ya, Dok, ya untuk laki-laki. Aduh, ini hati-hati kan, harus Bud? benar-benar hati-hati dan benar-benar deteksi nih Dok. Takut Iya. juga kan Dok. Iya. Nah, karena kalau ngelihat foto-foto kanker itu kan bahaya banget gitu ya Dok ya. Waduh, kalau tingkat kematiannya sendiri nih Dok? Sampai sekarang bahwa kanker payudara itu masih tetap menempati urutan pertama kematian kanker pada wanita ya. Yang dulu kanker serviks sampai sekarang sudah bisa diturunkan pelan-pelan. Artinya apa? Memang deteksi dini di kanker serviks sudah semakin baik, tidak secepat perkembangan di kanker payudara. Kenapa? Karena sampai di kampung-kampung sudah namanya bidan desa gitu ya. Benar. Jadi untuk payudara belum se-holistik itu ya. Jadi, Se-holistik itu ya, Dok. jadi mungkin itulah salah satu penyebabnya kenapa kanker payudara itu semakin meningkat dibanding kanker yang lain pada wanita. Padahal sebenarnya sangat penting ya Dok untuk deteksi dini. Iya. Kira-kira apa pentingnya nih dokter? Dokter Rina, sampai sekarang pasien-pasien kita yang ada di daerah Malik ini 60 sampai 70% adalah stadium 3-4 Yang datang kemari Dok? yang datang ke sini. Berarti udah Stadium lanjut berapa yang tahun sudah. itu kira-kira ya Dok dipertahankan Jadi ya gini, Dok? kanker payudara sebenarnya ya deteksinya sangat panjang bisa kita kerjakan. Oke. Karena kanker payudara untuk ukuran 1 cm saja itu perlu waktu 13 tahun. Oke. Jadi ini yang perlu kita manfaatkan sebenarnya Pak Budi, Mas Budi. 13 tahun ini kita manfaatkan untuk deteksi dini. Oke. Kalau kita dapatkan jadi bawah 1 cm, pengobatannya lebih gampang, tidak terlalu mahal, dan hasilnya lebih baik. Hasilnya lebih baik. Problemnya masyarakat kita sampai sekarang belum sadar tentang hal itu. Sehingga yang datang ke kita di poliklinik rata-rata stadium 3-4. Sehingga biayanya lebih mahal, pengobatannya lebih sulit, dan keberhasilannya pun lebih sedikit. Kira-kira Dok kalau di poliklinik dokter di Adam Malik ini yang dokter bilang stadium 3 dan 4 itu kira-kira pasiennya banyak nggak Dok satu harinya ya Dok? Yang kanker payudara ya Dok? Pasien kita di polionkologi tiap hari minimal 150 per hari, tapi itu kurang lebih 30-40% lah kanker payudara. 30-40% sepertiganya loh. Waduh, Ini yang perlu mungkin kita keroyok bersama ini antara pemerintah dengan swasta, masyarakat, benar. leader-leader di masyarakat, LSM segala macam. Kalau kita dikeroyokkan ini, insya Allah kanker payudara pelan-pelan bisa
kita turunkan insidennya, dan juga stadiumnya bisa turunkan yang datang berobat ke rumah. Baik. Nah, dokter, tadi kan dokter sampaikan tuh kalau misalkan rata-rata yang datang kemarin itu pasiennya itu udah stadium 3 sampai dengan stadium 4. Nah, yang mendasari dok, mereka itu datangnya itu udah stadium ngeri gitu ya dok ya. Kenapa sih nggak dari stadium awal gitu datangnya? Itu apa dok yang melatar belakangnya? Inilah yang jadi problem buat kita. Jadi kita nggak tahu di mana salahnya. Jadi itu kebanyakan bukan orang yang dari jauh ya, banyak juga yang di sekitar Medan dan pendidikannya, edukasinya lumayan. Jadi bukan S1, ada yang S2, jabatannya bagus, tapi datang dengan kondisi seperti itu juga. Jadi memang itu perlu Dokter Hilna yang perlu kita tetap masyarakatkan di mana perlunya deteksi dini. Padahal deteksi dini payudara itu sangat gampang apabila dikerjakan secara rutin, ya. Dan betul-betul dikerjakan dengan baik. Kan beda dengan kanker serviks, Dokter Rena. Serviks itu tempatnya tersembunyi, tidak bisa diperiksa sendiri, tapi bisa kita turunkan. Sementara payudara bisa kita periksa sendiri, tidak perlu orang lain, tapi susah masih kita turunkan. Apa mungkin masih tabu gitu ya dok untuk menyadari bahwa ketika kita meraba, memegangnya ada benjolan atau seperti apa yang dokter sampaikan biar kita keroyokannya mumpung lagi di televisi kebanggaan Indonesia nih dok, ya TVRI dok. Mungkin itulah salah satu memang mereka mungkin masih takut datang ke rumah sakit yang namanya operasi, yang namanya kemoterapi dan lain-lain. Padahal itu kalau kita jelaskan secara baik dan informasi dari kita langsung mungkin beda dibanding dengan informasi yang dapat dari luar. Jadi buat para pemirsa sekalian, bapak-bapak ibu di rumah, para remaja, wanita, ibu-ibu, silakan jangan takut-takut. Cari informasi langsung dari ahlinya. Jangan cuma mendengar-mendengar kata orang. Itu mungkin pesannya. Karena bisa jadi salah paham ya dok ya, salah informasi dan salah penanganan nanti ditakutkan. Ini Bang Syakil udah nunggu. Oh iya, Bang Syakil udah nunggu ya. Seru sekali pembicaraan kita ya Bang Syakil. Silakan Bang Syakil. Waduh, pagi. Waduh, nah ini enak banget kita udah datang kopinya. Harumnya aja dulu luar biasa ya. Harumnya langsung sampai kemari. Memang best banget lah ini. Makanya spesial di Rumah Sakit Adam Malik ini kita bawa pun baristanya yang dari studio juga gitu. Jadi vibes-nya berbedanya tapi orangnya sama dan tentu aja bisa memberikan yang terbaik. Bang Syakil, audiens boleh kan pesan sama abang kan, audiens kan? Boleh lah. Oh boleh ya. Iya gitu. Boleh kan? Terima kasih Bang Syakil. Masih bersama dengan Dokter Kamal ya, masih dengan pembahasan kita deteksi dini kanker payudara. Nah dok, ngomongin kanker payudara ya dok ya, tentu kan salah satu deteksi dininya kita bisa dengan sebut sadari atau periksa payudara sendiri gitu ya. Nah tadi juga Dokter Hilna sudah sampaikan juga bahwasannya untuk perabaan ada benjolan seperti itu ya dok ya. Apakah setiap perabaan benjolan yang ada di payudara itu fix kanker payudara dok? Gini Mas Budi, setiap ada benjolan di dalam tubuh kita, kita sebut dengan tumor. Tumor ya. Tumor itu ada dua. Tumor jinak sama tumor ganas. Baik. Yang tumor ganas lah kita sebut sebagai kanker. Jadi belum tentu, walaupun ada benjolan di payudara, belum tentu jadi kanker. Yang jelas dia tumor. Iya. Itu dulu ya. Itu tumor ya. Tumor. Nah ini menjadi ini kan dokter informasi baru nih ya kan untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin langsung kayak kepikiran ini pasti kanker lah gitu kan. Padahal cuma tumor biasa kan. Cuma tumor biasa. Jadi itu penting informasi dan juga ya periksa payudara sendiri agar kita bisa tahu langkah apa yang harus kita lakukan begitu. Tapi Dokter Kamal tadi kan kalau misalnya kita sudah mendapatkan nih misalnya dari sadari nih misalnya ada yang sudah rutin sekali ada atau benjolan jenis apapun itu tentu saja harus diperiksakan ke ahlinya gitu ya dok. Nanti di ahlinya diapain ini dok kalau misalnya baru pertama jumpanya nih dok?
Kalau datang dia ke tempat kita, ada Malik ya, Bapak Iya, Ibu ada sekalian di Malik. rumah, ini ada Malik rumah sakit banggaan kita. Datanglah ke polionkologi. Datang. Ya, kita harus Jangan besarkan khawatir. ada Malik ini. Kalau ibu-ibu datang ke polionkologi, RSP ada Malik, ketemu dengan kita, yang pertama kita kerjakan adalah kita periksa dulu secara klinis. Kalau tadi kan diperiksa sendiri, Iya. Dr. Hilna. Sekarang diperiksa oleh ahlinya, teman-teman di polionkologi ya. Pertama kita periksa, apakah kira-kira kemana arahnya, baru nanti kita bantu dengan imaging, dengan foto mungkin USG, mamografi dan lain-lain. Nanti akhirnya untuk memastikan dia jin apa ganas, perlu kita lakukan namanya biopsi. Oke. Ya biopsi itu Mas Budi, kita ambil lagi sedikit, ya sedikit aja, Oke. sampel kirim ke laboratorium. Oke. Disitulah memastikan dia apakah tumor itu jinak atau ganas. Kalau dia ganas, itulah yang kita sebut sebagai kanker payudara. Jadi ada tahap-tahapannya. Oke, baik. Nah, dokter mohon izin ini dok, ya kan? Kalau dari segi bentuk gitu kan dok, kan nggak semuanya ukurannya sama gitu kan? Ada juga yang ukurannya minimalis begitu ya kan dok. Nah, apakah pemeriksaan secara klinisnya juga seperti itu juga dok? Kalau mamografi kan harus diletakkan gitu kan dok? Kalau misalkan nggak sampai bisa diletakkan gitu dok, itu gimana itu dok? Maksudnya prosesnya, tata laksananya? Mungkin masih ada pilihan lain. Mungkin bisa USG, mungkin bisa dengan MRI. Jadi masih banyak pilihan-pilihan. Masih banyak pilihan Banyak lain. cara ya Bu ya. Banyak Tapi cara, ya, anyway, banyak cara, kita ya. lupa untuk minum. Oh iya, kita sampai lupa belum minum. Ya. Iya. Dokter silakan diminum Oke. ya dokter. Dan para pemirsa di rumah, silahkan disediakan dulu minuman dan cemilannya di pagi ini sehingga nantinya bisa sambil dengerin pembahasan kita, dan jika ada pertanyaan juga langsung aja bisa komen di live streaming TVRI dan juga satu lagi di YouTube-nya Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Waduh. Silakan dokter. Ya. Oke. Aduh, ini enak banget. Ini karena kita temanya menarik ya, sampai kadang-kadang lupa untuk minum ya. Aduh, akhirnya bisa menikmati kembali nih kopinya Bang Cakil. Nah, untuk pemirsa juga jangan lupa diambil minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini. Oke, kita lanjut lagi, Dokter Kamal. Nah, untuk dari segi epidemiologinya sendiri, Dok, untuk distribusi masalah usia ini orang ya, Dok ya. Nah, apakah ada perubahan tren gitu dok dari segi penderitanya? Mungkin kalau dulu itu kita lihat kan penderita kanker payudara itu pada usia 40-an begitu ya dok. Ya. Nah, kalau sekarang gimana dok? Nah ini yang masalah Mas Budi. Ya, jadi akhir-akhir ini 5-10 tahun terakhir kanker payudara itu di samping prevalensi dan insidennya makin meningkat, tetapi usianya juga semakin muda. Semakin muda. Dulu jarang kita dapatkan kanker payudara umur di bawah 35 tahun. Tapi sekarang sudah banyak. Makanya sekarang di dunia ada namanya grup kawan-kawan onkolog yang mengkhususkan diri menganalisis, mengkaji kanker payudara untuk wanita yang di bawah 35 tahun. Namanya Very Young Women Breast Cancer. Jadi tiap tahun ada pertemuannya, seluruh dunia yang pindah-pindah. Jadi memang kenapa? Karena kanker payudara itu tahun ke tahun insiden dan prevalensinya semakin banyak, tetapi usianya semakin muda. Ini yang paling mengkhawatirkan kita Mas Budi sama Dr. Hilna. Jadi kebetulan Dr. Hilna kan ahli gizi nih. Oh iya, ahli gizi. Nah, nanti kita minta ya dok rekomendasi makanan apa yang harus dikonsumsi gitu ya. Dr. Hilna ini punya peranan penting nih. Kenapa? Karena kanker itu 90% disebabkan oleh lifestyle yang salah. Dengan hanya 10% yang ada faktor genetik seperti keluarganya Angelina Jolie di payudara. Hanya 10%. Hanya 90% adalah karena perilaku kita yang salah. Mungkin nanti diskusi yang terima. Aduh, ya nanti Dokter Hilna ini ya berbagi informasi ya dok ya. Kali ini memang kolaborasi kita benar-benar komplit ini. Tapi yang Dokter Kamal pernah jumpai itu kasusnya paling muda usia berapa dok? Pernah 13 tahun. 13 tahun. Kelas 1 SMP harus sudah kita mau berarti dok, mastektomi. Itu udah fase di mana untuk stadiumnya dok yang 13 tahun itu? Stadium 2 lah, stadium 2 ya. Kalau di dunia dok yang pernah ada mungkin mudanya isi paling muda seperti itu. 13 tahun. Nah, pemirsa di rumah kita masih akan melanjutkan ya perbincangan bersama dengan Dokter Kamal. Jadi pemirsa jangan kemana-mana. Balik lagi kalau yang mau nanya silakan tanya di live chat kita di YouTube-nya live streaming TVRI Sumatera Utara dan juga Rumah Sakit Adam Malik. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends.
Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Dokter Kamal ya. Dan tentunya tema kita masih dengan deteksi dini kanker payudara. Dan jangan lupa saya ingatkan kepada para pemirsa, jika ada pertanyaan boleh langsung aja di live streaming TVRI Sumatera Utara dan juga di RSUP Haji Adam Malik Medan. Dan untuk audiens juga ini Bapak Ibu, ini para manajer saya, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Adam Malik. Dipersilahkan nanti untuk bertanya ya jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada hadiah nggak, Dok? Hadiahnya nanti diambil di tempat kerja masing-masing ya, berupa minuman ya. Bang Syakil bisa dikasih. Oke, jadi para pemirsa, tadi kita ngomongin bahwa usia termuda ya Dok ya, usia 13 tahun gitu ya Dok. Kira-kira Dok, apa sih penyebabnya si kanker payudara ini selain 90% dari lifestyle tadi gitu Dok, secara etiologinya Dok? Oke, Dokter Hilna, sebenarnya kita semua ini punya bakat kanker. Oke. Semua kita manusia punya bakat, ya. Berarti berpotensi untuk terkena kanker gitu ya, Dok ya. Cuman problemnya ada orang yang bibitnya bagus. Bibitnya bagus. Nah. Oke. Tanahnya cocok. Tanahnya cocok. Dipupuk lagi dengan makanan kan? Subur lah ini, Dok. Subur ya. Itu yang maksudnya. Tapi ada orang bibitnya emang jelek. Bibitnya jelek. Oke. Tanahnya juga nggak cocok. Tanahnya tandus gitu ya. Udah nggak dipupuk, ya nggak jadi. Nggak jadi ya. Juga ya. Jadi kita mau yang kalaupun kita memang berpotensi dan kalau kita punya nggak tanah cocok, tandus, jangan dipupuk lagi. Jangan dipupuk. Makanan-makanan yang memang ya jadi tidak sumber. sehat. Kira-kira yang punya bibit nggak bagus sama tanah tandus itu dari yang seperti apa nih Dok? Orangnya Dok. Di sinilah faktor-faktor genetik itu. Oke. Genetik ya Dok ya. Itu bisa kita cek. Nanti saya terangin apa yang bisa kita cek ya. Kalau orang punya bakat nggak ada ya. Sekarang semua sudah lengkap. Ya. Budi, mudah-mudahanlah suatu saat nanti ada Malik, rumah sakit yang kita banggakan ini, yakinlah suatu saat kita akan sampai ke sana. Wih, Apalagi tahun ini, Mas Budi, kita dapat bantuan ini membangun pusat onkologi terpadu, 8 tingkat, hanya 2 di Indonesia. Ada 2 di Indonesia. Kita sama Manado, Kandau Manado gitu ya. Sama ini. Bayangin nanti kita punya satu gedung, 8 tingkat ya Dok ya, dengan semua pelayanan onkologi untuk terpusat penanganan onkologi. Pokoknya kita bangga banget masyarakat Sumatera Utara bisa punya rumah sakit Adam Malik ya. Oke, nah seperti yang dikatakan dokter bahwa dokter akan membahas secara detail dan juga sudah menyiapkan materinya ini untuk kita semua ya. Oke dokter silakan. Oke, terima kasih. Ya. Mas Budi. Oke, Dok boleh di atas saja Dokter? Enggak, sini aja. Oke, baik. Oke lah, para pemirsa sekalian, Bapak Ibu di rumah, di waktu pagi memang ini jam-jam tidak enak, jam-jam sibuk, tapi kami yakin dan percaya Dokter Hilna, Mas Budi, apapun yang kami sampaikan ini secercah sedikit pengetahuan dalam rangka untuk menemukan sedini mungkin, ya, untuk menemukan sedini mungkin kanker payudara yang ada di masyarakat. Lebih jelas dari tadi kan cuma ngomong-ngomong nih sama Mas Budi sama Dokter Hilna. Mungkin pada slide ini ada beberapa yang mungkin bisa kita lihat dengan jelas. Oke, slide. Oke. Nah, oke, slide lewat saja. Iya, ini ada beberapa biografi dari dokter. Oke, ini dia. Jadi benjolan di payudara itu, ya seperti saya bilang tadi Mas Budi, ada tumor, ada juga yang bukan tumor. Oke. Misalnya cuma infeksi aja dia. Yang sering tuh Ibu, infeksi di payudara pun sering. Hati-hati sekarang, beberapa tahun terakhir, infeksi di payudara oleh TBC semakin meningkat. Mastitis TBC ya, mastitis TBC. Jadi hati-hati, gejalanya hampir mirip dengan suatu keganasan. Nah, kalau dia sudah tumor, saya bilang tadi Mas Budi, apakah tumornya jinak atau ganas? Oke. Yang ganas ini kita sebut sebagai cancer. Cancer. Mama. Jadi sengaja saya bikin merah ini karena kita fokus highlight kita di sini ya. Ganas. Kemudian yang bukan tumor bisa infeksi atau hormonal. Nah, hormonal ini sering terjadi pada usia-usia produktif. Ya, usia-usia yang masih remaja, di mana hormon estrogen dan progesteronnya juga masih aktif, sehingga terjadi kadang-kadang nodul-nodul pada di payudara atau dia hanya berupa kista. Nah, ya ini saya kira kita sisihkan dulu. Nanti kalau Mas Budi ngundang saya ke TVRI lagi, kita bahas lagi ya. Mungkin yang infeksi kali ada yang menarik ini ya Dok ya. Tumor-tumor jinak payudara ya, edisi lain nanti Mas Budi. Siap. Oke, jadi kanker adalah suatu penyakit di mana terjadi pertumbuhan sel yang berlebihan atau tidak terkendali, di mana saja pun sebenarnya bisa tumbuh, bukan hanya di payudara. Jadi prinsip kanker atau kanker itu adalah
pertumbuhan sel yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh kita. Dia tumbuh terus-menerus. Terus-menerus ya, Dok. Apakah dia nanti menjadi ganas apa tidak? Banyak faktor-faktor. Karena biasanya kalau sel itu kan ada masa hidupnya gitu. Ada masa Tapi hidupnya. kalau untuk cancer ini nggak ada ya, Dok. Terus immortal dia. Bisa mati Terus dia dia. bertumbuh. Oke, baik. Slide. Nah, ini dia dari data-data terakhir ya, bahwa kanker payudara itu menempati urutan pertama pada wanita. Ini kita lihat bahwa dia menempati urutan pertama dibanding kanker yang lain. Tapi kalau pada laki-laki masih kanker paru nih. Jadi buat teman-teman yang merokok, ya sekarang bukan laki-laki aja yang merokok sih, Mas Budi, perempuan juga banyak yang merokok nih. Sekarang saya lihat ada lagi khusus rokok untuk wanita ya. Bentuknya lain, begini para perokok mungkin tahu. Jadi kurangilah merokok. Bahwa pada laki-laki pun masih kanker paru menempati pertama, tapi pada wanita adalah kanker payudara. Dibanding kanker-kanker yang lain ya. Jadi hampir dia menuruti urutan pertama, baik kematian, insiden dan prevalensinya. Oke. Ini kita lihat juga, kita lihat mortalitasnya juga cukup tinggi, baik di dunia ataupun di Indonesia. Ini kita lihat ya, kasusnya kurang lebih 408.000 per tahun, kemudian kematiannya hampir 200 sekian ya. Jadi kasusnya hampir 1 juta tiap tahun kasus baru. Jadi memang cukup membuat kita prihatin dengan kejadian-kejadian ini ya, bahwa insiden yang semakin meningkat juga kematian yang masih meningkat. Oke, slide. PCR-nya tinggi banget ya, Dok ya? Iya, tinggi sekali. Slide. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa kanker payudara itu bisa dicegah? Saya bilang sangat bisa. Sangat bisa. Karena kita bisa preventif gitu ya, Dok ya. Kemudian dapatkah kanker itu diobati? Sangat bisa diobati. Apalagi kita temukan pada stadium-stadium awal. Sama kayak air mengalir, Mas Budi. Mana lebih enak ngambil air mengalir, apa air bersih di beras tagi apa di Ulawan? Wah, di beras tagi ya, di beras tagi ya, Dok ya. Kita nggak perlu saling berulang-ulang, langsung bisa diminum. Sama kanker juga seperti itu. Kalau kita temukan pada stadium awal dan stadium dini, tidak terlalu rumit mengobatinya. Inilah tugas kita, Mas Budi. Termasuk Mas Budi ini yang di TVRI. Ayo halo kan tiap hari kanker payudara. Saya yakin dan percaya Mas Budi punya tugas untuk itu. Ya. Kemudian apa saja tandanya? Nanti kita lihat ya. Baik. Kemudian apa saja pemeriksaan yang bisa kita lakukan? Ini beberapa topik yang mau kita sampaikan. Ke slide. Ini dia ya. Jadi kalau bicara kanker selalu susah kita jawab. Kayak Mas Budi tanya tadi, apa penyebabnya? Susah dijawab sebenarnya. Karena dia multifaktor, tidak hanya satu faktor. Jadi selalu kita bicara mengenai faktor resiko. Faktor resiko yang bisa kita bicarakan. Nah, kanker payudara ada beberapa faktor resiko yang nggak bisa kita hindari dan ada yang bisa kita hindari. Jadi kita lihat nih, ada beberapa yang tidak bisa kita kontrol lagi. Pada wanita nggak bisa lagi dirubah, Mas Budi. Ya, pada wanita jelas kasusnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Itu nggak mungkin bisa rubah ya. Kemudian riwayat reproduksi, menstruasinya di bawah 12 tahun. Jadi anak-anak kita yang menstruasi pertamanya di bawah 12 tahun itu high risk, resiko tinggi untuk kena kanker payudara. Nah ini dia, itu kan bisa kita rubah lagi. Kemudian ini riwayat haid, faktor genetik, radiasi, ras, ya, riwayat keluarga, umur. Semakin meningkat umur, ya, resiko semakin tinggi. Tapi kalau kita temukan pada usia-usia muda, itu prognosisnya jauh lebih jelek bila dibandingkan kita temukan pada usia-usia yang lebih lanjut. Jadi inilah beberapa faktor ya, Dr. Hilna, yang nggak mungkin bisa kita kontrol. Nah, sekarang kita lihat ada faktor yang bisa kita kontrol. Slide. Nah, ini ya, mempunyai anak. Jadi orang yang sedikit anaknya tidak menyusui, resikonya lebih tinggi dibanding orang yang banyak anaknya atau lebih sering menyusui. Ya, ini kan udah jadi ini ya, gaya hidup juga ini ya, Dok ya. Gaya hidup itu benar nggak mau menyusui. Kemudian memakai alat-alat kontrasepsi terutama yang hormonal ya. Hormonal ya. Kemudian ini ya, pengobatan dari teman-teman, kadang-kadang dari teman-teman OBGYN atau orang-orang teman-teman dari OBGYN sering pada ibu-ibu yang post menopause sering diterapi dengan hormon biar tulangnya nggak nyeri-nyeri apa segala macam ya. Jadi terapi anti-aging ya, Dok? Anti-aging sekarang ya, Dok? Nah, jadi dikasihlah obat-obat hormon, tapi hati-hati, itu salah satu resiko juga. Kemudian alkohol, menyusui, olahraga, obesitas. Ini yang obat yang bisa kita kontrol ya. Jadi inilah
tugas kita mungkin kita bermain di sini gimana supaya ini bisa kita kendalikan. Oke. Slide. Ini dia. Oke, slide. Ini contohnya Mas Budi yang tanya tadi. Langsung apa? Ya, Dok, ya? Ini. Contohnya pertama kita ini ada benjolan di payudara ya. Ada benjolan di payudara. Kemudian payudaranya tidak simetris, kanan dan kiri tidak sama besar. Itu yang perlu kita lihat ya. Tapi masalah ukuran memang nggak ada yang simetris ya, Dok, ya? Nggak ada simetris. Biasanya orang Indonesia itu rata-rata kanan sedikit lebih besar dari yang kiri. Itu normal. Normal ya, Dok, ya? Kanan sedikit lebih besar dari yang kiri itu normal. Untuk orang Tapi kalau misalkan lebih besarnya itu kebangetan, nah, itu dia. Itu perlu yang dicurigai Mulai gitu ya, tanda Dok, tanya ya? kita. Question Atau mark, ada ya. benjolan. Jangan nanti tiba-tiba setelah dari sini, memang besar sebelah gitu kan? Langsung Langsung takut ya. Iya. Oke. Slide. Nah. Oke. Nah, kemudian ada perubahan pada kulit ya. Ini kita lihat kayak kulit jeruk bali. Oh. Ya, kadang-kadang ibu itu udah terjadi kulitnya seperti kulit jeruk bali, masih tetap nggak dijaga. Padahal itu udah ada terjadi sesuatu di dalam. Ini hati-hati ini. Seperti kulit jeruk bali. gitu ya, Iya. Dok, ya, ada. Iya. Mungkin kalau udah usia di atas 50 tahun dikirain beda. aging gitu ya, Dok ya. Beda, Jadi beda, harus karena. fokus bahwa yang seperti ini bukan Hati-hati. aging ya, Dok. Itu tanda-tanda ya. Kemudian yang kedua ya, ada rasa kemerahan-kemerahan ini di payudaranya ya. Kemudian odem dia mulai bengkak payudaranya seperti ini ya. Itu mulai harus hati-hati. Oke. Ya. Jadi ini tanda-tanda awal. Slide. Kemudian nih Dokter Hilna ada mulai ulkus ya, mulai borok-borok, mulai borok-borok, sengaja agak ditutup dikit memang. Iya. Kemudian ada lesung pipi di payudara, skin dimpling. Jadi kalau ada itu kulitnya tertarik ke dalam, itu pun tanda awal dari keganasan di payudara. Ya, hati-hati. Hati-hati. Kemudian putingnya tertarik ke dalam. Putingnya mulai tertarik ke dalam. Itu hati-hati. Hati-hati juga. Berarti kemungkinan besar ada sesuatu juga di payudara. Oke, Baik. slide. Kemudian habis itu perubahan pada puting. Hati-hati nih. Apabila keluar cairan dari puting payudara, apalagi cairannya berwarna merah kecoklatan dan berbau, itu hampir 90% oleh keganasan. Oke. Jadi hati-hati ya. Keluar cairan dari puting, hati-hati sekali. Kemudian nyeri biasanya belakangan, Mas Budi. Kenapa? Salah satu keterlambatan atau delay pasien-pasien kanker payudara terlambat mencari pengobatan biasanya karena nggak nyeri. Oh. Makanya saya bikin Jadi belakangan nyantai, nyerinya Dok, ya. Jadi nyantai karena nggak nyeri jadi ya, anggap Dok? biasa aja, nggak nyeri kok, nggak mengganggu seperti itu ya. Baik. Jadi itu belakangan ya. Oke. Kemudian pada laki-laki juga hati-hati. Namanya yang saya bilang tadi Mas Budi. Oke. Jadi laki-laki jangan senang aja dulu nih. Ya, ini ginekomasti unilateral satu sisi. Hati-hati. Kalau dia dua-dua mungkin masih gangguan hormonal. Tapi kalau payudara pada laki-laki satu lebih besar dibanding yang sebelah, itu hati-hati. Hati-hati. Mungkin hati-hati sekali ya. Kemudian tanda yang sudah agak advance sedikit adalah apabila sudah ada di ketiak, di leher dan di tempat lain. Itu biasanya sudah penyebaran yang dekat ke leher dan ketiak. Ya. Slide. Nah, gejala umumnya apa ya? Biasanya terjadi penurunan berat badan. Mungkin dokternya nanti menjelaskan metabolisme meningkat, kebutuhan kalorinya meningkat, tidak terpenuhi sehingga berat badannya menurun, nafsu makannya juga mulai menurun, dan ini yang paling sering adalah lemas, ya. Nafsu makan menurun terutama karena maaf nih agak ilmiah sih, keluarnya sitokain dalam tubuhnya yang bisa mengurangi nafsu makan. Misalnya TNF alfa, interleukin dan macam-macam. Sehingga timbullah gejala-gejala berkurang nafsu makan. Kalau sudah terjadi penyebaran ke tempat lain, terutama tulang, mulai dia nyeri tulang belakang, nyeri paha, ya, atau tempat-tempat lain. Kemudian kalau dia ke paru, mulai sesak napas, batuk, dan apabila ke hati, ke liver biasanya perutnya membesar, dan apabila ke otak biasanya nyeri kepala yang hebat. Jadi kanker payudara itu ada 4 tempat yang paling disukainya. Tulang hampir 64%, kemudian paru-paru, hati, dan otak. Inilah tempat-tempat yang paling disukai penyebaran kanker payudara. Tulang itu terutama pada tulang belakang. Jadi sering orang kanker payudara benjolannya cuma kecil di payudara, tapi sudah nggak bisa jalan. Metastasisnya sampai ke belakang sampai gitu tulang ya, belakang. ya. Ya, itu dia. Oke, slide. Nah, ini kita lihat stadiumnya. Saya bilang tadi Dokter Hilna, ya. Stadium. Jadi yang sampai ke kita ini Dokter Hilna, yang sering keadaan malik karena kita pusat rujukan. 34 ya, Dok. Tahun 2023 hanya
3 yang kita dapatkan stadium 1 sampai ke Adam Malik. Waduh, sisanya semua. Di sini dia, di stadium 3-4. Jadi hampir, ini berapa persen di Dr. Rina? Hampir 80% kan? Ini yang sampai ke kita. 3-4 biasanya, 1-2 jarang. Jadi ini tugas kita yang berat. Jadi buat teman-teman, kita di Adam Malik, perawat, ahli gizi, semua stakeholder yang terlibat dalam penanganan kanker ini tugas kita yang paling berat. Karena kita pusat rujukan, ya, pusat rujukan tingkat 3. Apapun itulah tugas kita memang. Tugasnya, ya. Di sini kan rata-rata dokternya konsultan. Itulah kerjaan konsultan memang. Jangan merasa apa. Itulah tugas kita. Sehingga ketemunya sama yang stadium tinggi gitu. Iya. Tapi dok, kalau masalah case ya dok ya, untuk yang stadium 1 dan 2 boleh kan kemarin dok? Boleh. Gitu loh. Nah, kita harapkan yang gitulah datang mengkadang. Yang datang gitu yang segitu gitu. Iya. Jadi keberhasilannya itu lebih tinggi gitu ya. Iya, lebih tinggi. Jadi kita bermain di sini nih paling banyak 3-4. Oke, slide. Nah, ini dia terina stadium-stadiumnya ya, yang kita dapatkan. Ini data-data di Indonesia coba nih, ya. Jadi kalau kita lihat data-data kita masih lebih tinggi mulai dari stadium 3 kan. Bermain di sini kita. Ini dia, stadium 3-4 yang selalu banyak pasien kita. Jadi inilah kesulitan kita di mana mendapatkan stadium yang awal ya. Oke, slide. Nah, apa yang paling ringan bisa kita kerjakan? Ya Mas Budi tadi mulai cerita nih, periksa payudara sendiri ya. Ini yang paling simpel bisa dikerjakan, bisa kita kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Kemudian habis itu kalau udah curiga, cepatlah datang untuk pemeriksaan klinis ke ahlinya. Kami memang sangat terbatas masih pada onkologi. Di daerah-daerah belum ada, masih hanya di ibu kota provinsi. Jumlah kami masih sekitar 280-an se-Indonesia, Mas Budi. Jadi, tapi alhamdulillah tahun ini, semester ini, bersyukur kita Adam Malik dan FKUSU bisa membuka pendidikan konsultan bedah onkologi. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi untuk adik-adik, anak-anak kami yang pingin ngambil konsultan bedah onkologi, monggo silakan. Di kita mulai semester ini kita terima 2 trainee dulu untuk jadi ahli bedah onkologi. Sudah kita testing tanggal 2 besok mungkin pengumuman. Dari 6 kandidat mudah-mudahan. Jadi sudah semakin banyak kita nanti. Dari sekarang 281 di Indonesia, mungkin Medan nanti tiap tahun bisa memproduksi 4 atau 6 orang, bisa menambah produksi lebih cepat. Nanti daerah-daerah kita isi, Siantar, Rantau Perapat, Kisaran, nanti kita isi semua. Dan tentunya itu merupakan bentuk untuk menurunkan angka itu ya. Yang nomor 1 itu karena rabaannya konsultan itu beda. Beda dengan dokter umum. Belajarnya juga lebih lama ya dok. Jadi ini kita harapkan nanti akan kembalilah ke sini kalau memang terah diraba sendiri ada masalah, datanglah pemeriksaan klinis. Kemudian contohnya nanti bisa dengan imaging, bisa mamografi atau USG. Oke, slide. Ini gimana cara pemeriksaan sadari? Ini dia. Ya. Sadari ini yang penting. Sebenarnya sangat praktis. Pertama adalah periksa seminggu setelah menstruasinya bersih. Ada aturannya dok ya? Ada aturannya. Oke, siap. Seminggu Jangan setelah masih menstruasi Mas Budi. Itu biasanya payudaranya masih agak kencang, susah diraba. Karena dipengaruhi hormon ya dok ya. Jadi seminggu setelah bersih, pertama buka bajunya ya seperti ini, buka baju, kaca. Di depan kaca ya dok ya? Berkaca, baru lihat payudara kanan kiri sama besar kak? Berarti yang pertama lihat di kaca, ukurannya sama besar atau kira-kira walaupun berbeda ya, dikit aja nggak apa-apa ya dok ya? Tapi biasanya orang Indonesia itu sedikit lebih besar yang kanan, karena rata-rata kita kanan ya. Nah jadi nanti Bapak Ibu sekalian di rumah, ayolah bikinlah kaca di kamar mandi. Sambil mau mandi, benar-benar lihat. Kalau nggak ada kaca di kamar mandi, apa boleh buat? Suaminya mungkin yang melihat ya. Pak, lihat dulu. Sama ya dok ya? Lihat dulu Pak, sama besar nggak kanan kiri gitu ya kan? Nggak apa-apa lah. Jaga ini ya dok ya. Keharmonisan rumah tangga ya. Perlu di highlight juga ini khusus untuk pasangan halal ya dok ya? Ya itu dia. Itu yang penting ya. Kemudian tangan di samping seperti ini, kemudian juga tangan di atas seperti ini ya. Tetap sama, lihat kanan kiri sama besar nggak. Kemudian yang kedua, lihat putingnya sama tinggi nggak. Ya.
putingnya kanan kiri sama nggak ya? Oh, berarti ada pengaruh juga ya dok? Ada untuk pengaruh puting biasanya sendiri ya? putingnya kadang tertarik ke dalam sehingga lebih tinggi dia. Oke, baik. Kemudian habis itu tidur. Nah, ini rata-rata kan orang Indonesia payudaranya nggak terlalu besar, ya. Tidur ganjal dengan bantal di bawah seperti Mas Budi bilang tadi kan kadang ukuran minimalis kata Mas Budi Nah, tadi. ini dok, karena ini memang terjadi case-nya seperti itu dok. Iya, jadi ganjal dengan bantal di bawah supaya agak nonjol. Oke. Baru raba, ya. Raba, ini sih yang sering harus kita ajar sebenarnya. Seluruh bagian payudara itu harus diraba, nggak boleh ada ketinggalan Mas Budi. Nah, ya, diraba semua sampai habis keliling. Nah, setelah diraba, terakhir, ya, sebelum itu raba ketiaknya. Oke. Ketiak kanan raba dengan tangan kiri, ketiak kiri raba dengan tangan kanan. Ada nggak benjolan? Nah, seperti saya bilang tadi, sentral pertama kalau kanker payudara menyebar adalah ketiak, ke leher, baru ke tulang dan tempat jauh yang lain. Oke, Nah, baik. raba. Setelah itu, ini yang paling penting Mas Budi. Nah, Setelah diraba ketiak, jangan lupa tekan puting. oh gitu ya dok. Putingnya. Kalau ada keluar cairan dari putingnya warna merah, kecoklatan dan berbau, hati-hati. Hati-hati ya dok. Itu tanda awal dari satu keganasan di payudara. Ya, jadi hati-hati betul. Jadi buat ibu-ibu yang nggak usah lah biasakan pakai bra hitam ya. Nggak kelihatan dia. Ada cairan ya dok ya. Ada cairan langsung kelihatan dia. Jadi pertanda awal yang perlu kita lebih care kalau kelihatan ada cairan di bra misalnya mau mandi kelihatan, lebih hati-hati kita ya. Seperti itu. Baik dok. Itulah pemeriksaannya dan kerjakan setiap bulan pada seperti tadi. Satu minggu setelah menstruasinya bersih. Selesai. Kemudian pada orang yang sudah tua, postmenopause nggak ada menstruasi lagi gimana, Mas Budi? Gimana dok? Biasanya kita periksa pada tanggal yang sama setiap bulan. Oke. Biasanya kita ingatkan ibu-ibu, Bu, apalagi pensiunan ya Mas Budi. Biasanya ibu tanggal berapa ngambil pensiun? Tanggal 4. Ibu nanti pulang ngambil pensiun dari bank, jangan lupa raba payudaranya ya. Satu lagi happy soalnya udah masuk ke rekeningnya. Ada ingatan buat dia. Oh, tiap pulang ngambil gaji, raba payudara. Itu ya. Ibu-ibu yang sudah postmenopause. Oke. Dan dok, screening ini dilakukan setelah mulai dari orang mens pertama Wah, mulai sekali mens ya. pertama sudah Mens harus mulai pertama kali dikerjakan. sudah harus Itu harus diraba. dilakukan. Baik dokter. Itu yang sepenuhnya perlu kita masyarakatkan di anak-anak sekolah. Bila perlu sekali ke sekolah kita. Iya. Kita live-nya di sekolah Di kali ya dok. sekolah ya. Gimana Pak Haji? Pak Haji, produser gitu ya. Produser. Iya. Live kita di sekolah, kita sampaikan yang ini. Dokter kamar siap kan dok? Siap sekali. Sama dokter Dina Kamar. juga. Oke, itu dia ya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, diingat tahap-tahapannya. Pertama saya ulangi, buka baju, lihat kanan kiri, sama besar enggak, lihat puting, kemudian raba ketiak, ya, kemudian habis itu raba payudara semua. Yang paling penting terakhir, jangan lupa tekan putingnya keluar cairan apa enggak. Oke, selesai. Nah, ini dia contoh-contoh tadi Mas Budi, ya. Nih lihat. Mulai ada kelihatan benjolan ya. Ada benjolan kemudian ya, dok, ya. putingnya tertarik ke dalam. Putingnya tertarik. Kemudian ini dia skin dimpling kayak ada borok gitu ya dok ya. Nah, Elsung pipit. pipit. Ada Elsung pipit. Kemudian mulai hiper merah-merah dia, ya, merah-merah. Seperti kulit jeruk. Kemudian ini juga mulai dia semua areola yang hitam itu mulai tertarik ke dalam. Baik. Ya. Jadi kemudian cara meraba payudara bisa seperti ini, ya. Bisa naik ke atas ke bawah ataupun secara melingkar ya. Oke, slide. Nah, kemudian habis itu ya bolehlah kalau ada mulai curiga segera minta pertolongan ke dokter Ahlinya tentunya dok ya. Dan Kita sebut dengan sadanis ya dok ya. Periksa payudara ini secara klinis. ya. Nah, datanglah ke dokter bedah, ke dokter umum atau perawat yang sudah terlatih. Kalau memang onkolog nggak ada di tempat kita ya, ke dokter umum, bedah umum, ataupun teman-teman perawat yang sudah matang atau sudah ahli di bidang itu ya. Kita periksa secara klinis seperti ini ya. Nah, kemudian kalau bisa di setiap umur ibu-ibu yang di bawah 40 tahun paling enggak 2 sampai 3 tahun sekali ya. Harus rutin ya dok. Ya harus rutin, harus rutin. Tujuannya apa? Supaya kita menemukan tumor itu di bawah 1 cm. Benar. Ya. Kemudian kalau sudah di atas 40 tahun ya minimal setahun sekali periksalah ya secara klinis. Nanti tergantung apa kebutuhannya. Kalau dokternya menganjurkan USG atau mamografi, kita kerjakan. Tergantung klinis yang kita temukan. Slide.
Nah, ini dia contoh mamografi seperti Mas Budi bilang tadi, sedikit agak sakit, apalagi payudaranya kecil. Iya. Ya, karena dia harus jepit seperti ini. Tapi biasa nggak bisa kita atur. Kalau kita anggap sudah cukup, nggak usah tekanannya ditinggikan lagi. Ya. Kemudian slide. Nah, ini mungkin perlu yang sudah sering kita dengar, keluarga Angelina Jolie ya. Kita tahu bahwa Angelina Jolie ini neneknya meninggal karena kanker payudara, mamanya meninggal karena kanker payudara, bibitnya juga meninggal karena kanker payudara. Kemudian si Angelina Jolie pingin cek nih, apa nih gua punya bakat nggak gitu ya? Saya punya bakat nggak di kanker payudara? Ternyata setelah dicek, ada namanya BRCA1, BRCA2, ternyata itu sudah mengalami mutasi. Jadi kalau mobil remnya sudah belum gitu Mas Budi. Remnya sudah tidak berfungsi. Langsung dia minta supaya payudaranya dibuang. Ini yang heboh di dunia kan? Benar. Seorang artis cantik, artis Hollywood. Siapa suaminya Mas Bud? Aduh. Hah? Siapa ya? Kamu nggak tahu nggak? Brad Pitt ya kan? Jadi dia minta dibuang payudaranya, padahal dia nggak kena kanker. Jadi namanya prevention mastektomi. Belum kena langsung kita buang, tapi jelas dia punya bakat. Nah setelah itu langsung direkonstruksi payudaranya, tetap cantik tapi tidak bisa menghasilkan ASI. Dengan efek ini sekarang terutama wanita-wanita remaja di negara-negara maju seperti Korea dan Jepang ada yang kita kenal Angelina Jolie efek. Jadi semua remaja-remaja pingin dicek dia punya bakat nggak kena kanker payudara. Jadi sayangnya pemeriksanya di kita masih mahal Mas Budi. Tapi ada ya dok? Tapi ada. Cuman masih harus bayar sendiri. Mungkin suatu saat 3-5 tahun lagi mungkin mudah-mudahan BPJS bisa memfasilitasi. Mudah-mudahan deteksi kita lebih bagus. Oke, slide. Nah, ini beberapa contoh modalitas penanganan kita, ya. Terutama yang paling bagus adalah pembedahan. Apapun ceritanya, tumor apapun dia, atau kanker apapun dia, tumor-tumor padat, pembedahan adalah terapi utama. Problemnya, Mas Budi, Dr. Hilna, 60% pasien kita yang sampai ke sini pada stadium yang non-operable, yang tidak bisa dioperasi lagi. Bisa dioperasi lagi. Tapi kalau kita dapatkan pada stadium yang operable, pasti hasilnya lebih bagus, ya. Jadi ini dia. Yang paling bagus adalah pembedahan. Contohnya seperti ini ya. Ini contohnya kita angkat bersih, ya kita angkat bersih sehingga nanti hasilnya lebih bagus. Ini contoh kemoterapi. Kita kemo dulu, tumornya mengecil, nanti baru kita bisa operasi. Kemudian contohnya adalah penyinaran. Penyinaran adalah atau radioterapi ada satunya yang bisa kita pilih. Ada Malik semua punya, sini Mas Bud. Semua punya kita. Fasilitas ini semua ada Malik punya. Dan konsultannya jadi lengkap. Jadi nggak perlu berobat nyebrang-nyebrang ke sebelah. Ya, ada Malik bisa kita tangani dengan baik. Kalau dulu cintailah produk-produk Indonesia, cintailah dokter-dokter Indonesia ya. Slide. Slide. Boleh dibantu slide-nya? Oke. Jadi pencegahannya apa? Ini banyak berhubungan Dr. Hilna nih. Jagalah pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, aktivitas oral yang cukup, selalu berpikiran positif, positive thinking ya. Harus timbulkan rasa percaya diri, rasa percaya diri dan kemudian bakal sehat sembuh gitu ya dok ya. Yakin sehat dan kerjakan screening rutin. Seperti yang kita terangkan tadi. Slide. Nah, jadi upaya melalui pemerintah perlu kita kerjasama ya, lintas sektoral antar pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan LSM, pemerintah dengan swasta dan lain-lain. Sehingga kita keroyokan, mudah-mudahan kanker payudara ini bisa kita atasi dengan baik. Slide. Ya, sama perlu kita kerjasama lembaga-lembaga kanker ya. Ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten, terutama dengan pejabat dan lain-lain. Slide. Nah, saya kira itu saja ya, bahwa pencegahan, prevention is better than treatment. Jadi apapun sebenarnya pencegahan itu lebih bagus daripada mengobati ya. Mudah-mudahan ini yang bisa kita masyarakatkan. Slide.
apapun olahraga jalan terus, main bola jalan terus ya. Oke. Tepuk tangan dong buat Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Nah, aduh dokter Hilna, luar biasa lengkap ini banget. nambah banget informasi saya ini Dan lengkap ya. kanker payudara ya. Komprehensif dan disampaikan secara jelas, lugas dan tegas. Gitu. Nah, jadi kita tahu ini mana informasi yang tabu udah jadi real di sini ya kan. Nah, jadi jangan malu-malu lagi karena ini masalah kesehatan. Gak ada cerita malu-malu, tabu-tabu. Karena di dunia kedokteran itu kita bekerjanya profesional ya dokter ya. Jadi kalau memang untuk kesehatan kita akan fokus, detail dan bahkan inovasinya banyak sekali yang akan dikembangkan tentu saja di Rumah Sakit Adam Malik. benar. Justru kita senangnya itu tahu dari awal sehingga dokter bisa melaksanakan tata laksana yang tepat untuk pasien-pasien kita. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama dokter, ingat pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Nah, pemirsa kita masih akan kembali ngobrol bersama dengan Dokter Kamal. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Kopi Pagi. Atau pemirsa yang punya pertanyaan silakan hubungi kita ya di live chat ya, live streaming TVRI Sumatera Utara dan juga Rumah Sakit Adam Malik. Kita akan kembali setelah penampilan spesial dari Noe and Friends. Baik pemirsa, masih bersama kami di acara Kopi Pagi. Kopi Pagi. Dan hari ini kita masih bersama Dr. Kamal Basri Siregar, spesialis bedah konsultan onkologi dan live di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Aduh, ini keren banget. Tadi saya merhatiin ya dok ya, pokoknya seluruh pasien, semua tenaga kerja tapi pada antusias kembali Iya semua dong. ya. Oke, nah mudah-mudahan ini kita bisa ada terus di sini. Jadi kerasan di sini ya. Kerasan dong. Malik ya keren. Ada Tadi sempat Malik. kesasar dong. Saking luasnya dok, jadi kita tadi bingung ini gedungnya yang mana gitu ya. Tapi it's the best ya dok ya. Nah, kita masih bersama dengan Dokter Kamal ya. Tentu ini adalah momen yang paling ditunggu juga ini Dokter Hilna ya. Mungkin saya di belakang udah pada pengen nanya banget ya Dokter Hilna. Banget ini ya, audiensnya udah gak sabar ingin langsung bertanya langsung. Gimana nih para audiens? Boleh, Kita tanya aja silakan. langsung. Gimana Bapak Ibu para audiens, ada yang ingin bertanya? Oh udah gak sabar beneran. Bener, Oke, ya. silakan Ibu boleh disebutkan namanya dan dari unit kerja mana di Adam Malik. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Dokter Hilna atas kesempatannya. Baik, saya mau bertanya Dokter Kamal. Karena dulu saya waktu gadis masih pernah kena tumor jinak payudara atau namanya FAM, fibroadenomama ya dok ya kalau nggak salah. Apakah orang yang pernah ada FAM itu menjadi beresiko tinggi untuk terkena kanker payudara? Dan kemudian apakah pencegahannya saya harus seperti Angelina Jolie dok? Harus diangkat juga payudaranya? Kayaknya masih berharga dok. Mungkin itu saja. Terima kasih Dokter Kamal. Baik, terima kasih Kak Tepuk Rita tangan dong Kartika, buat tepuk tangan Rita. dulu dong. Oke, gimana nih dok? Silakan Dokter Kamal. Terima kasih Mbak Rita, ini kebetulan sekretaris saya di panitia ulang tahun rumah sakit ini. Cukup gesit, nggak perlu disuruh bikin surat jadi memang salah satu high risk atau resiko tinggi kanker payudara adalah apabila pada usia muda sudah pernah terkena tumor-tumor jinak di payudara. Jadi termasuk yang resiko tinggi. Artinya apa Mbak Rita? Harus diawasi ketat secara rutin. Sekali kena tumor di payudara, jinak dia atau ganas, seumur hidup punya resiko untuk kena kanker payudara. Cuma tergantung tadi. Jangan cemas dulu Mbak Rita, langsung mukanya berubah. Tergantung pupuk ya dok ya. Tergantung tadi bibitnya sama tanahnya cocok nggak kan gitu. Pupuknya juga jangan ditambah ya dok ya. Apalagi pupuknya. Nggak usah dipupuk ya dok ya. Jangan dipupuk. Jangan dipupuk dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Jangan berpikir diangkat dulu, cukup kita awasi setiap tahun ya. Mungkin perlu datang ke polionkologi, maaf nih kita raba dulu. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan kita mungkin perlu USG dan lain-lain. Ya, Mbak Rita jangan cemas ya. Baik. Oke. Terima kasih dokter. Oke.
sama-sama. Baik. Ya. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Gimana dokter Rina, ada lagi dokter? Ada lagi kayaknya luar biasa ini. Ayo kita persilahkan kembali. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada lagi ada kah? siapa Boleh lagi? diangkat Oh, ya, tangannya. boleh, Silakan Bapak di Dokter depan. Kristo, Iya. luar biasa ya. Iya. Silakan Dokter Kristo. Nama dan unit kerjanya, Dok? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Rumah Sakit Iya. Adam Malik. Dan selamat untuk Pak Ketua Oke. yang memimpin dan Dr. Hilda. Yang kedua, pertanyaan saya, walaupun ini insidennya mungkin lebih banyak pada wanita ya Dr. Kamal ya, tapi laki-laki boleh juga lah bertanya kan. Siapa tahu karena ulah laki-laki kan. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada hubungannya timbulnya kanker pada payudara ini hubungannya dengan jumlah anak yang dilahirkannya? Ya kan, bayi yang dilahirkannya ada nggak hubungannya dengan timbulnya makin meningkat insiden terjadinya karsinoma payudara? Terima kasih Dokter Kamal. Baik, terima kasih Dokter Kristo. Ya, ini dari Dokter Kristo dari Kulit Kelamin Departemen ya, Kulit dan ya. Kelamin. Iya. Kita tahu Dokter Kristo, semakin banyak anak, semakin sering melahirkan, semakin lama payudara disusui, itu salah satu faktor mencegah terjadinya kanker payudara. Itu dia. Jadi Pak Kristo, bolehlah tambah anak lagi di sini. Jadi prinsip makin banyak anak, makin panjang masa menyusui, 2 tahun ya. Jadi maaf nih para pemirsa sekalian, ibu-ibu di rumah, kalau kami di onkologi, masa menyusui tidak cukup 8 bulan yang disebut dengan susu eksklusif. Tapi di onkologi minimal menyusui anaknya 2 tahun setiap anak. Oke. Baru berfungsi mencegah terjadinya kanker payudara pada ibunya. Oke. Ya, minimal 2 tahun setiap kelahiran. Itu Pak Kristo. Jadi makin panjang disusui, makin sering disusui, ya makin mencegah dia. Nah itu dia ya. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Mungkin aku sekalian mau nambahin ya dok. Sangat menarik kalau bercerita tentang kebiasaan dan lifestyle orang-orang untuk menyusui anak yang kadang-kadang malah dipumping aja gitu ya dok, tidak mau direct breastfeeding gitu dokter, dan ya 6 bulan udah cukup gitu dok. Kira-kira dok, kalau dia pumping atau dia yang langsung, ada bedanya apa enggak? Sama yang kedua dok, ini kan moms ini kalau kerja kan dok, pasti pumping ya dok, dan itu pasti punya resiko sumbat kalau nyusui. Kebetulan saya masih nyusui dok 1 tahun 11 bulan anak saya dok. Iya. 1 tahun 11 bulan ya. Ya Tetap kan? minimal 2 tahun ya. Minimal 2 tahun. Jadi kalau sering terjadi kayak sumbat gitu ya dok, kadang-kadang yang apakah itu juga punya resiko untuk terkena kanker payudaranya seperti itu? Sebenarnya kalau dia tersumbat pada duktus saluran air susunya, itu sering menjadi infeksi dokter Hilma, ya, bukan resiko untuk terjadi kanker payudara. Tetapi tetap jelas disusui langsung hasilnya jauh lebih bagus dibanding pumping seperti dokter ini bilang. Tapi kadang-kadang situasi dan kondisi ya dok ya. Paling nggak minimal kayak dokter Hina lah, contoh ibu, mama-mama jadi contoh ya kan. Mams muda yang tetap mengamalkan itu ya dok. Masih terus diteteh ya nanya. Jadi sebaiknya langsung disusui memang. Ya jadi kalau dia terjadi sumbatan pada saluran air susu, sering menjadi infeksi dia atau abses kan kadang-kadang di payudara. Iya, kadang-kadang dok 1 harian kalau kita yang kerja kan ada directnya juga, ada pumpingnya juga, tapi ada yang sama sekali nggak pernah direct gitu dok. Sebaiknya ada yang dikombin seperti tadi. Baik dokter Kamal, terima kasih. Gimana Budi, masih ada waktunya kita? Masih ada waktu. Masih ada lagi yang mau bertanya. Bagaimana? Luar biasa antusiasnya ya dokter Kamal. Silakan. Oh ini berarti dokter muda ini Budi. Ya silakan ya disebutkan namanya. Oh iya ya ganti ya. Ya silakan. Pagi, perkenalkan nama saya Kathy, dokter muda yang bertugas di RSHAM ini. Saya izin bertanya mengenai konsumsi kebiasaan orang
milenial Indonesia yang suka mengonsumsi minuman herbal seperti jamu-jamu, apakah itu ada hubungannya ke kanker payudara ini? Payudara. Baik, terima kasih ya Kathy. Terima kasih ya, Kathy. Kebetulan Kathy sekarang lagi stasi di bedah onkologi. Lagi stasi bedah onkologi. Jadi gini, kita seorang ilmuwan, seorang saintis ya, kita selalu bicara evidence based, EBM ya, evidence based medicine. Kalau memang obat-obat alternatif atau obat-obat apa tadi? Herbal yang sudah ada memang evidence base-nya, nggak salah kita sebagai kita ilmuwan loh ini, kita bicara ilmiah nih ya, nggak salah kita pakai. Tapi sampai sekarang belum terlalu banyak obat-obat herbal yang mempunyai evidence based medicine. Artinya apa? Dosisnya berapa lama kita makan, apakah seumur hidup, apakah cukup 3 bulan, apa bertahun-tahun, sampai sekarang nggak jelas. Nah, jadi nggak salah, tapi tetap pengobatan dari kita pengobatan modern. Kalau saya nggak larang, ya ibu mau pakai obat apapun terserah, tapi tetap pengobatan kita yang sesuai dengan ilmu yang kita punya tetap jalan, ya. Itu Mbak Kathy ya. Jadi kesulitannya obat-obat seperti tadi itu dia evidence base-nya belum terlalu banyak ya, terutama dosisnya, berapa lama, kemasannya seperti apa, kita terlalu banyak informasi ya. Tapi yang jelas bolehlah menggunakan pengobatan herbal, tetapi pengobatan modern dari kita tetap dijalankan dengan baik. Itu pesan saya. Untuk Dokter Kamal dan juga ketiga penanya kita ya. Terima kasih ya Bapak Ibu, Kathy. Jadi kalau kayak gini pemirsa, tuh informasi kita makin nambah lagi, pengetahuan kita makin nambah lagi. Jadi nggak rugi kan nonton Kopi Pagi? Iya dong. Harus rutin ya nonton Kopi Pagi setiap hari, Senin sampai Jumat. Senin sampai dengan Jumat. Nah, untuk informasi kesehatan tetap di hari Rabu. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Kopi Pagi. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Oke, tentunya masih bersama dengan Dokter Kamal ya. Jadi tadi kita udah juga buat open request ya untuk teman-teman yang ada di sini, pertanyaan-pertanyaan, dan udah banyak banget informasi yang diberikan kepada kita dari Dokter Kamal. Nah, Dokter, ini segmen terakhir gitu ya Dok. Kita pengen tahu ini Dok, secara detail untuk di stadium 1 sampai dengan stadium terakhir itu tata laksana apa saja yang dilakukan Dok, sehingga kekhawatiran dari masyarakat ataupun penderita itu bisa tahu, oh ternyata kalau stadium 1 cuma hanya seperti ini saja gitu. Nah, stadium 2 hanya segini. Jadi kekhawatiran itu, ketakutan itu semakin hilang gitu, sehingga para penderita ataupun pasien-pasien tetap kontrol dan melaksanakan upaya-upaya kuratifnya gitu Dok. Silakan. Oke, Mas Budi ya. Kalau kita mendapatkan pada stadium 1 ya mungkin tumornya masih di bawah 1 cm. Benar. Tetap kita ambil tumornya, payudara tidak perlu dibuang. Nah, ya kan? Jadi kosmetik tetap terjaga, percaya diri tetap ada, ya. Dan masih berfungsi ya Dok. Masih berfungsi dengan baik. Secara ini. Ya, secara kewanitaan masih berfungsi dengan baik. Masih bisa menyusui dan sebagainya. Jadi kita ambil tumornya, kemudian biasanya kita bersihkan kelenjar getah bening di ketiak. Oh, ada perpaduan itu juga Dok. Perpaduan. Nanti mungkin baru kita sinar. Namanya itu BCT, Breast Conserving Treatment. Kalau Jadi itu sayatannya 2 Dok. Sama sayatannya 2. Jadi satu di payudara, satu di ketiak. Jadi ini emang kalau kita harapkan seperti ini. Jadi wanita itu tetap dia ada percaya dirinya, fungsi payudara tetap ada. Tapi ini Mas Budi, ini yang jarang kita dapatkan. Benar. Jadi ibu-ibu, para pemirsa sekalian di rumah, jangan takut ya Bu. Secepatnya datang ke kita. Kalau kita temukan pada stadium 1 seperti pertanyaan Mas Budi tadi, payudara ibu tidak perlu korban, ya, bisa dipertahankan dan payudara ibu tetap cantik, ya. Itu yang pertama. Kalau stadium 2, ya, stadium 2 tergantung ada 2A, 2B, 2 aja ada maksudnya, tergantung. Ya, satu A ada, satu A, satu B. Sangat tergantung. Mungkin ada sebagian yang bisa kita pertahankan seperti tadi, tapi mungkin ada yang semua harus kita buang payudaranya. Baik. Ya.
Dan keuntungannya walaupun dibuang payudaranya, mungkin dia tidak memerlukan kemoterapi atau pengobatan lain. Cukup pembedahan selesai. Cukup, baik dokter. Kalau stadium 3 Mas Budi, mau tidak mau harus kita kemo dulu. Harus di kemo ya dok. Kemo dulu. Tujuannya apa? Kemoterapi jangan takut ya Bu. Di rumah para pemirsa sekalian jangan takut kemoterapi. Semua bisa kita atasi dengan baik. Yang paling berat adalah, yang paling ditakuti oleh ibu-ibu adalah biasanya mual muntah, terutama minggu pertama. Itu sangat bisa kita atasi. Ada obatnya ya. Jangan takut, mual muntah bisa kita atasi. Nah, setelah kita kemo, tujuannya Mas Budi, Dokter Hilna, tetap tujuannya outcome-nya supaya bisa operasi. Itu ya. Nanti biasanya setelah kita kemo 3 kali, tumornya mengecil, baru kita operasi. Siap. Ada sebagian yang bisa kita kerjakan seperti tadi. Kita bisiti lagi. Cukup tumornya diambil, bersihkan ketiaknya, sinar. Tapi ada beberapa yang harus dibuang payudaranya. Baik dokter ya. Kalau stadium 4 Mas Budi, itu wajib, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Pembedahan bukan kita pikirkan lagi. Ada kemoterapi. Nama maksud dengan kemoterapi terapeutik atau kemoterapi paliatif. Kalau radiasi di mana dok? Nah, jadi gini, mundur ke belakang, Mas Budi Mas. Pengobatan kanker itu ada 2, Dokter Rina, lokal dan sistemik. Radiasi termasuk yang lokal. Kalau setelah kita bedah, perlu bantu dengan sinar. Sistemik tetap kita kejar dengan kemoterapi. Dan ketiganya ada di rumah sakit ada baik pembedahan, kemoterapi maupun radiasi dan juga radionuklir. Untuk mencari penyebarannya kemana saja. Kalau udah ada di tulang bisa kita cek dengan radionuklir, dengan bone scanning. Kita punya dokter. Belum ada gejala tapi mau tahu kemana, langsung aja Kak Adamali untuk periksa ke dokteran. Baik. Nah, kalau dari Dokter Kamal sudah menyampaikan, kita mau dong ditambahin sama Dokter Hilna ini. Kan tadi Dokter Kamal ada sampaikan 90% itu lifestyle ya. Nah, kira-kira Dokter Hilna selaku dokter gizi ya kan, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan makanan yang harus dikonsumsi. Benar. Jadi para pemirsa, kalau tadi udah disebutkan bahwa 90% dari pupuk yang bisa membuat kita menjadi tidak sehat itu adalah dari lifestyle. Jadi tolong diganti lifestyle-nya. Kita hindari makanan-makanan yang dapat memupuk kanker, yaitu makanan-makanan yang misalnya dibakar dengan arang, kemudian ada hitam-hitamnya. Nah, itu punya senyawa yang disebut karsinogenik yang jika rutin dikonsumsi, ada bibit nggak bagusnya, tanahnya nggak tandus, itu bisa menjadi kanker. Kemudian apalagi, misalnya ada kacang-kacangan ya teman-teman, yang dibiarkan tutupnya tidak rapat, artinya lembab, itu juga bisa muncul jamur yang bisa mencetuskan berbagai kanker tentu saja. Kemudian yang ketiga, itu juga bisa terjadi jika daging-dagingan yang dikonsumsi diasap atau dimakan secara tidak matang. Itu juga banyak sekali senyawa karsinogenik. Tambahannya lagi adalah semua makanan yang diawetkan, baik di kaleng, kemudian ditambahin pewarna, ditambahin pengawet, ya itu juga dapat menyebabkan aktivasi daripada kanker yang mungkin sudah ada. Dan yang paling penting, supaya tadi yang disebut Dokter Kamal, interleukin 6, TNF-alpha, sinyal-sinyal yang nggak bagus itu bisa jalan dengan bagus, teman-teman harus senantiasa menjaga berat badan ideal. Sehingga nggak boleh tuh meter-meter kanan yang jauh timbangannya, karena meter kanan yang jauh alias obesitas itu bisa menyebabkan gangguan daripada signalin yang nanti ujung-ujungnya bisa mencegah kanker. Dan tentu aja pastikan Anda menyusui dengan ASI eksklusif, karena tidak hanya baik buat diri kita tapi juga buat anak generasi sehat Indonesia nantinya. Gitu Budi. Waduh, komplit banget, tepuk tangan dong buat Dokter Hilna ya. Keren. Waduh, ini dari etimologinya udah ya kan, dari tata laksananya udah, dari makanannya ditambahin sama Dokter Hilna. Tempat berobatnya udah tahu, tempat berobatnya udah tahu. Cegahnya dengan makanan tahu. Pokoknya lengkap banget hanya di kopi pagi. Mungkin terakhir ini dokter ya, sebagai statement closing, ada yang ingin Dokter Kamal sampaikan untuk pemirsa di rumah? Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat yang ada di rumah sakit ini, kebetulan ini ulang tahun rumah sakit yang ke-31. Kita berbangga bahwa sampai hari ini ada Malik
di umur ke-31 ini sudah semakin paripurna pelayanannya Mas Budi. Ayolah kita manfaatkan Adam Malik ini rumah sakit kebanggaan kita sayangi bahwa ini adalah rumah kita sendiri. Silakan para pemirsa sekalian, kalau hal berhubungan dengan bukan hanya onkologi, penyakit-penyakit lain juga kita sudah siap. Kita doakan mudah-mudahan Adam Malik ini ulang tahun ke-31 ini lebih bisa berbakti untuk masyarakat Sumatera Utara lagi atau masyarakat Indonesia secara umum. Oke, Tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Kamal. Jadi Bu, tema ulang tahun adalah dengan semangat kebersamaan, Rumah Sakit Adam Malik bertransformasi dalam inovasi pelayanan kesehatan berbasis riset dan teknologi. Selamat ulang tahun sekali lagi. Rumah Sakit Adam Malik. Nah, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Kopi Pagi kali ini ya, jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Akhir kata saya Muhammad Budi SR Dan saya Yona Khairunisa. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.